Si paling perdana. PDI Perjuangan memberikan respons soal munculnya spanduk yang menyerang mereka bertuliskan partai ilegal. Spanduk itu sempat bertebaran di beberapa lokasi di Jakarta. Spanduk ini bermunculan tidak lama setelah PDI Perjuangan menyampaikan jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarga sudah bukan lagi menjadi bagian dari mereka. Terlihat spanduk itu bertulisan Partai Demokrasi Ilegal Indonesia atau PDIP disertai dengan foto Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, pada Minggu 8 Desember lalu spanduk tersebut sudah diturunkan oleh Satgas Cakrabuana PDIP. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia dan selamat datang di DNP Evening News. Edisi hari ini Senin 9 Desember 2024 dengan ragam berita faktual dan terkini yang akan mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya Andika Rizky Rehansyah. Pramono Rano menyala, tim Ridho yang tidak ridho bakal gugat ke Mahkamah Konstitusi. Sementara di Sumatera Utara, tim Edi Hasan bakal gugat hasil Pilgub Sumut usai dirinya dan pasangannya redup. Serta Yusuf Kala laporkan Agung Laksono ke polisi buntut kisruh pemilihan Ketua PMI. Kita mulai DNP Evening News malam ini dengan segmen Election 360, di mana kubu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono atau Ridho berencana menggugat hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta terkait Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Sementara tim pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul atau Pramono Rano menilai supaya pesaingnya itu tak mengada-ngada. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Rano, Prasetyo Edi Masuri di Jakarta Pusat pada Minggu 8 Desember 2024. Prasetyo mengatakan bahwa perolehan suara Pramono Rano dengan Ridho terlampau jauh. Menurut dia, kurang ideal untuk disengketakan. Sementara KPU Jakarta telah resmi menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, menjadi pemenang Pilkada Jakarta 2024 dengan memperoleh hasil 50,07%. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho mendapatkan suara sebesar 1.718.160 suara atau 39,40%. Sementara posisi terakhir diraih oleh pasangan nomor 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dengan raihan 459.230 suara atau 10,53%. Sementara itu, tim Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, paslon nomor urut 2, juga akan menyampaikan gugatan hasil rekapitulasi KPU Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Anthony James, tim kuasa hukum Dharma Pongrekun Kun Wardana bilang, masih ada beberapa pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pencoblosan sehingga kehilangan suara pemilih. Menurutnya, hal tersebut menjadi krusial karena tingkat partisipasi masyarakat hanya 53%, yang tentunya mempengaruhi hasil rekapitulasi. Setelah KPU Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi suara, tim Dharma Pongrekun Kun Wardana akan menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat. Kita beralih ke Sumatera Utara. Tim hukum calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, bakal mengajukan gugatan atas putusan rekapitulasi Pilgub Sumut 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Hukum Edi Hasan, Yance Aswin, dalam keterangannya pada Minggu 8 Desember 2024. Ia mengatakan pengajuan gugatan ke MK akan disampaikan pasca pengumuman Gubernur Sumut terpilih pada 15 Desember 2024 mendatang. Yance mengungkapkan pihak yang mengajukan gugatan tersebut lantaran melihat fakta di lapangan pada saat pelaksanaan pilkada serentak yakni pada 27 November 2024 lalu,
banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Pemilih Edi Hasan, ungkap Yance, mayoritas berusia 45 tahun ke atas, sehingga lebih mementingkan kondisi kesehatan ketimbang harus datang ke TPS karena faktor cuaca terjadi di hari pencoblosan yang tidak memungkinkan mereka untuk datang ke TPS. Yance mengakui pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan KPU Sumut di hari itu juga guna menanyakan soal kondisi tersebut. Sayang, jawaban yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Medan mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2024. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Riko Waas dan Zakiuddin Harahap, keluar sebagai pemenang di Pilkada Medan 2024. Paslon nomor 1 ini memperoleh 297.498 suara. Posisi kedua diraih oleh Profesor Rida Dharmajaya dan Abdurrani yang memperoleh suara sebesar 190.333 suara. Sedangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 3, Hidayatullah dan Yasirido, meraih 115.903 suara. Berdasarkan formulir hasil KPU Medan, tercatat pemilih di kota Medan adalah sebanyak 1.799.421 pemilih. Suara sah di Medan sebesar 603.745 suara, sementara suara sah di kota Medan sebanyak 22.564 suara yang tidak sah. Kita beralih ke Maluku Utara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan pasangan Syarli Joanda dan Sarbin Sehe sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan KPU Kabupaten Pulau Taliabu menyerahkan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten kepada KPU Maluku Utara. Ketua KPU Maluku Utara, Mokhtar Alting, saat membacakan hasil rekapitulasi Pilkada Malut mengatakan, pasangan dengan nomor urut 4 ini berhasil memperoleh suara tertinggi, yaitu sebanyak 359.416 suara. Sementara disusul oleh pasangan Hussein Alting Syah Asrul Rashid yang meraih 168.174 suara. Sementara Aliong Mus dan Sahri Tahir memperoleh 76.605 suara atau 11,01%. Serta yang paling bontot atau paling ujung, Muhammad Kasuba dan Basri Salama yang memperoleh 297 suara atau 1,28%. Mokhtar dalam sambutannya juga mengapresiasi sebuah pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada Maluku Utara 2024. Ia menekankan penyelenggara pemilu tahun ini terjalan lancar terkait kerjasama yang baik antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan masyarakat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memberikan respons soal munculnya spanduk yang menyerang mereka yang bertuliskan partai ilegal. Spanduk itu sempat bertebaran di beberapa lokasi di Jakarta. Spanduk ini bermunculan tidak lama setelah PDIP menyampaikan jika Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan keluarganya sudah bukan lagi menjadi bagian dari mereka. Terlihat spanduk itu bertuliskan Partai Demokrasi Ilegal Indonesia atau PDIP yang disertai dengan foto Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, pada Minggu 8 Desember lalu, spanduk tersebut sudah diturunkan oleh Satgas Cakrabuana PDIP. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi santai munculnya spanduk ini. Menurutnya, masalah ini bisa ditanyakan kepada Menteri Perumahan yang juga merupakan mantan kader PDIP Marwarar Sirait, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi. Anggota Komisi 2 DPR RI ini juga tidak ingin ambil pusing dengan munculnya spanduk itu. Ia menilai untuk menelusuri siapa pihak yang memasang spanduk itu sangat mudah karena sudah ada CCTV.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi kader PDIP, sebab prinsip politik Jokowi tidak lagi sejalan dengan prinsip yang dianut oleh PDIP. Beberapa hari setelah Miftah Maulana undur diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Sun Haji, penjual ST yang dihina beberapa waktu lalu, malah bikin video membelanya. Dengan menggunakan kemeja putih dan peci hitam, Sun Haji mampir menangis sejadi-jadinya meminta Prabowo Subianto Presiden RI menolak pengunduran diri Miftah Maulana dengan alasan sudah saling memaafkan. Sun Haji juga menyayangkan keputusan Miftah Maulana mundur dari utusan khusus Presiden di Kabinet Merah Putih. Ia juga mengulangi pernyataan telah membuka pintu maaf untuk Miftah Maulana. Baru sejam unggahan ini disukai lebih dari 95.000 orang dan kebanjiran 12.000 komentar netizen. Mereka pun kaget Sun Haji yang telah panen simpati publik malah berbalik membela Miftah Maulana. Publik makin syok ketika video itu diakhiri dengan permintaan Sun Haji agar Prabowo menolak pengunduran diri Miftah Maulana. Spekulasi terkait video Sun Haji membela Miftah Maulana pun meliar di media sosial. Muhammadiyah resmi meluncurkan produk inovatif berupa pendingin udara bernama ACMU atau Air Conditioner Muhammadiyah. Produk ini diperkenalkan dalam acara Tanwir Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. ACMU dirancang dengan teknologi terkini untuk efisiensi energi dan kelestarian lingkungan, sejalan dengan visi Muhammadiyah dalam menjaga keberlanjutan bumi. CEO PT Green Sinar Mentari Jainuddin menjelaskan bahwa ACMU mengadopsi teknologi inverter mutakhir yang tidak hanya hemat energi tetapi juga ramah lingkungan. ACMU telah diuji di 6 rumah sakit Muhammadiyah dengan total pemasangan mendekati 1.000 unit sejak tahun 2017. Penghematan energi yang tercatat berkisar antara 17% hingga 26%, seperti di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih 24%, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan 17%, dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping 26%. Salah satu fitur unggulan ACMU adalah pengingat waktu sholat yang terintegrasi. Pengguna dapat memilih tampilan visual jadwal sholat atau pengingat azan setiap waktu sholat. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna tetap fokus pada ibadah meski sedang beraktivitas. ACMU diproduksi di Semarang dengan kandungan lokal yang terus ditingkatkan. Saat ini 90% bahan baku masih diimpor, namun perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan komponen dalam negeri seiring meningkatnya permintaan. ACMU menawarkan garansi hingga 10 tahun. Produk ini juga memiliki berbagai tipe, mulai dari AC split 1 PK, 1,5 PK, hingga AC kaset untuk keperluan ruangan besar. Harga ACMU bersaing dengan AC 2 PK bintang 5 memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk serupa di pasaran. Produk ACMU diharapkan dapat memenuhi kebutuhan amal usaha Muhammadiyah seperti rumah sakit dan sekolah. Anggota Muhammadiyah yang berminat menggunakan ACMU bisa mendapatkan potongan harga hingga 10%. DNP International News. Kita masuki segmen DNP International News. Partai oposisi utama Korea Selatan mengaku akan mencoba lagi untuk melakukan upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Upaya pemakzulan sebelumnya telah gagal karena partai berkuasa menolak pungutan suara atau voting. Dilansir dari AFP, polisi telah menangkap mantan Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer dan Menteri Dalam Negeri telah mengundurkan diri. Mereka dan Yoon sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan. Yoon pun berhasil menghindari pemakzulan. Partai-partai oposisi mengusulkan mosi pemakzulan yang membutuhkan 200 suara dari 300 suara anggota parlemen untuk meloloskannya. Tetapi boikot hampir total oleh Partai Kekuatan Rakyat atau P3 yang mengawi Yoon menyebabkan mosi tersebut gagal. Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat, mengatakan mereka akan mencoba lagi pemakzulan pada 14 Desember mendatang. Namun Lee dan juru bicara Majelis Nasional Woo Won-sik yang sama-sama dari partai oposisi bersikeras darurat militer yang sempat diterapkan merupakan tindakan ilegal. Yang mengatakan Yoon telah melakukan pelanggaran konstitusi.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 8 Desember menyebut telah memerintahkan militer Israel untuk merebut zona penyangga yang didemilitarisasi di perbatasan dengan Suriah. Ia berbicara demikian setelah pemerintah Bashar al-Assad digulingkan oleh kelompok pemberontak di Suriah. Netanyahu menganggap perjanjian pelepasan yang sudah berumur 50 tahun antara kedua negara telah runtuh dan pasukan Suriah sudah meninggalkan posisi mereka. Oleh sebab itu, kata dia, dirinya mengerahkan IDF pada Sabtu 7 Desember lalu untuk merebut zona penyangga dan posisi komando di dekatnya. Pengumuman itu disampaikan Netanyahu saat mengunjungi dataran tinggi Golan yang diduduki Israel dan berbatasan dengan zona penyangga. Pernyataan muncul juga setelah militer Israel mengklaim telah mengerahkan pasukan ke daerah tersebut. Demikian tadi DNP Evening News untuk edisi malam ini. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat, serta DNP on the weekend, Sabtu dan Minggu, dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, serta di kanal YouTube DNP Media Network atau streaming di situs kami dnpmedianetwork.com/news. Kritik dan saran juga bisa Anda sampaikan melalui surat kami di redaksi @dnpmedianetwork.com, serta kunjungi situs kami di www.dnpmedianetwork.com/news untuk dapatkan berita faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia, selamat beristirahat.